Hi everyone, welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng sama gue Rinda. Sebelum kita memulai apa yang akan dibahas hari ini tangan bukan karena gaya-gayaan, tapi jatuh habis main skateboard. Nggak ding. Gue habis ngangkat galon aqua, ini masih belum sembuh, jadi harus fisioterapi dan dilakukan taping ini gitu. Balik lagi ke apa yang akan gue bahas hari ini. Jadi sekarang akan membahas tentang rekomendasi produk pembersih wajah buat kamu yang emang lagi mengalami maskne gitu, atau jerawat-jerawat yang ditimbulkan karena pakai masker terlalu sering. Nah, kalau kalian penasaran apa aja produk yang bakal gue rekomendasiin, keep on watching. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke rekomendasinya, aku bakal cerita sedikit tentang maskne ini gitu. Jadi buat kalian yang emang lagi sering banget atau memang keluar rumah lebih sering gitu karena satu dan lain hal dan harus memakai masker, biasanya memang ada muncul jerawat-jerawat yang kayaknya ini kenapa muncul di area sini yang biasanya mungkin kalian nggak pernah jerawatan, kayak misalnya Imani tuh nggak pernah jerawatan, terus tiba-tiba muncul nih bintik-bintik buntul-buntul kayak jerawat di daerah sini, daerah hidung, dan daerah-daerah yang memang lebih sering terekspos atau ketekan sama masker. Dari beberapa tulisan yang aku baca, salah satunya adalah dari New York Times, maskne ini tuh bisa disebabkan oleh akne mekanika atau biasanya sering banget terjadi sama orang-orang yang main football gitu, atau orang yang sering banget naik motor dalam jangka waktu cukup lama, which is pakai helm, dan ada beberapa area di wajah mereka yang kehimpit gitu, ketekan terlalu lama, terlalu sering, digabungkan dengan udara yang humid, udara yang panas, terus udah gitu tekanan yang luar biasa, terus udah keringat dan segala macam, jadi otomatis pori-pori di area tertentu yang emang tertekan oleh suatu benda tertentu, dalam hal ini adalah masker, itu bakal lebih gampang tersumbat gitu. Jadi akhirnya memunculkan jerawat-jerawat yang nggak diinginkan, atau mungkin beruntusan-beruntusan sampai iritasi atau merah-merah karena gesekan yang terlalu sering antara kulit dengan masker gitu. Nah, terus udah gitu gimana sih sebenarnya cara menghindarinya gitu? Bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama, jangan lupa untuk sering mengganti masker kalian. Karena di saat pakai masker, udara yang ada antara masker dan juga kulit kalian itu otomatis akan menjadi jauh lebih panas gitu, lebih lembab gitu. Jadi kulitnya itu bakal lebih gampang memproduksi sebum sampai pada akhirnya pori-pori tersumbat dan memunculkan jerawat. Jadi ada baiknya memang masker itu diganti mungkin sekitar 2-4 jam sekali lah gitu. Pastiin juga setiap hari bawa lebih dari satu untuk selalu mengganti gitu. Kalau aku biasanya gantinya sekitar 2 jam sekali. Apalagi kalau misalkannya kalian lagi pakai make up gitu, otomatis masker akan jauh lebih cepet kotor, terus bakteri juga lebih gampang hinggap, jadi otomatis maskne itu akan lebih cepat datang ke kulit kalian. Kedua, kalian bisa nih mulai kembali lagi ke basic skincare atau memprioritaskan CTMP di saat-saat kalian lagi sering-seringnya menggunakan masker gitu. Cleanse, treat, moisturize, dan juga protection gitu. Jadi nggak perlu terlalu banyak layering skincare. Jadi ada baiknya untuk kalian mulai masuk untuk menggunakan skincare gitu. Jadi pakailah skincare yang emang cuma dibutuhin pas siang hari atau pas kalian lagi sering-seringnya beraktivitas menggunakan masker gitu. Karena apa? Karena kalau pakai skincare dengan ingredients yang terlalu aktif atau terlalu potent di saat kalian pakai masker, otomatis itu bisa membuat ingredientsnya bisa bekerja menjadi lebih intens gitu, jadi bisa membuat masalah-masalah baru di kulit kalian. Jadi ada baiknya kalau misalnya emang pengen melakukan layering skincare, lakukanlah di malam hari atau di saat kalian lagi nggak perlu pakai masker kemana-mana terlalu lama. Terus nextnya yang bisa kalian lakukan adalah meminimalisir penggunaan makeup gitu. Walaupun memang ada beberapa orang yang mungkin nggak bisa nih gitu, aku harus keluar rumah menggunakan makeup karena memang pekerjaan aku mewajibkan untuk pakai makeup dan segala macam. Itu balik lagi ke poin pertama, jangan lupa ganti masker dengan lebih sering gitu, karena masker yang kalian pakai kan akan lebih cepat kotor kalau pakai makeup. Jadi pastiin bawa stok masker lebih banyak. Kalau emang harus banget pakai makeup, coba deh meminimalisir penggunaannya, misalnya
pakai foundation yang super tebal, mungkin sekarang waktunya untuk kalian pakai tint moisturizer aja atau cuman pakai concealer doang untuk menutupi imperfection. Terus misalnya mengganti dengan cuman pakai makeup mata, jadi kan area yang ditutupin masker itu nggak perlu diaplikasiin makeup yang terlalu tebal. Setelah itu kalau emang udah terjadi nih si maskne ini, apa yang bisa kalian lakukan? Kalian bisa melakukan treatment yang lebih fokus gitu ke area yang memang muncul jerawat-jerawat karena masker tersebut. Bisa pakai benzoyl peroxide, tapi jangan terlalu tinggi presentasinya gitu. Atau mungkin kalian cocoknya pakai tea tree, boleh pakai tea tree, tapi jangan terlalu aplikasinya juga jangan terlalu banyak. Terus udah gitu pastiin pakai moisturizer yang punya kemampuan untuk meningkatkan skin barrier kalian. Terus udah gitu bisa membantu menenangkan kulit juga, jadi bisa meminimalisir munculnya maskne pada wajah. Terus udah gitu pastiin juga kalian membersihkan wajah dengan sebaik mungkin gitu, dengan menggunakan cleanser yang emang cocok dengan skin type kalian dan juga permasalahan yang kalian sedang alami gitu. Maka dari itu aku akan masuk ke dalam rekomendasi skincare atau produk pembersih wajah yang emang bisa kalian gunakan untuk mengatasi maskne di kulit. Pertama, ini akan aku mulai dengan satu produk yang menurut aku revolusioner gitu, karena ini adalah salah satu skincare pertama di Indonesia yang sistemnya adalah personalized gitu. Jadi kalian harus masuk ke website Base, ini namanya Base yang aku punya nih ya, Base 9 to 10 Purifying Cleanser made for Arinda gitu. Nah ini kalian mesti masuk dulu untuk mendapatkan produk mereka tuh mesti masuk ke websitenya, terus isi skin testnya mereka gitu. Jadi kalian akan ditanya nih mulai dari kondisi kulit kalian seperti apa, terus lifestyle kalian seperti apa, kalian alergi sama ingredients apa juga ditanyain gitu. Jadi akan mendapatkan produk yang sesuai dengan kebutuhan kulit kalian gitu. Nah aku tuh emang kayak sangat lemah sama apapun yang personalized. Jadi begitu dapet si Base ini tuh bener-bener kayak ada made for Arinda, jadi ini nggak bisa dipakai sama siapapun gitu kan. Jadi ini satu skincare yang menurut aku cukup unik dan memang belum ada sih di Indonesia yang lainnya selain Base ini untuk melakukan skincare yang personalized gitu. Terus udah gitu ownernya sendiri, co-foundernya mereka berdua, ada 2 orang. Mereka tuh menciptakan Base ini tuh berdasarkan masalah yang mereka lihat ada di Indonesia gitu, which is orang sering banget melakukan trial and error untuk nyobain skincare, which is itu nggak murah gitu. Dan mereka menghadirkan Base ini dengan produk-produk yang gampang banget didapetin. Kalian akan mendapatkan produk ini 5 hari setelah kalian mengisi skin test tersebut gitu. Jadi cukup cepet lah menurut aku. Terus udah gitu harganya juga affordable. Ini untuk ukuran 100 ml itu harganya 98.000 kalau aku nggak salah. Jadi ini bener-bener kayak udah personalized yang biasanya kalau brand-brand luar mungkin 200, 300 atau di atas itu. Jadi dengan 98.000 kalian bisa dapetin si facial wash yang udah personalized dan bisa disesuaikan dengan segala kebutuhan kulit kalian gitu. Nah kalau yang aku sendiri itu ingredientsnya beda-beda. Kalau dari cleanser yang ini, yang purifying cleanser ini, aku dikasih ingredients vitamin E, vegetable glycerin, terus udah gitu sweet orange extract, olive squalene, jojoba seed oil, sama lavender. Dan di skin test itu aku ceritain kalau aku tuh kurang cocok sama yang namanya tea tree. Padahal mereka biasanya masukin tea tree ke dalam purifying cleanser ini gitu. Di produk yang aku dapetin mereka tidak memasukkan tea tree sama sekali gitu. Jadi mereka emang benar-benar memperhatikan notes yang akan kita tulis di saat kita mengisi skin test. Terus udah gitu base ini tuh semuanya juga tidak menggunakan ingredients yang diduga akan membahayakan kulit kalian atau untuk meminimalisir terjadinya iritasi di kulit gitu. Jadi mereka juga paraben free, terus udah gitu cruelty free, mereka nggak pakai parfum sama sekali, SLS free, terus phthalate free gitu. Jadi bener-bener mereka consider untuk tidak menggunakan ingredients yang suspicious gitu. Udah gitu yang aku paling suka dari base ini tuh adalah dia tidak pakai sabun, tidak pakai busa sama sekali gitu. Itu salah satu cleanser yang emang jadi favorit aku banget gitu. Jadi ini nggak berbusa, jadi begitu diaplikasiin sekitar 2-3 pump tinggal diaplikasiin ke muka tanpa ada busanya sama sekali, terus udah deh dibersihin pakai air aja gitu. Tapi sebelumnya emang harus pakai first cleanser dulu kalau aku, apalagi kalau misalnya pakai sunscreen terus pakai makeup, pakai first cleanser dulu baru second cleansernya aku pakai base ini gitu. Selain itu yang menurut aku menyenangkan adalah mereka tuh gampang banget diaksesnya, which is kalian tinggal pesan di website mereka, dan untuk Indonesia semuanya free delivery service gitu. Jadi nggak usah bayar ongkir beb gitu kan. Jadi tinggal pesan dapat dengan harga sesuai yang kalian bayarkan gitu. Terus udah gitu yang paling aku suka adalah ini botolnya kaca.
Dia bukan botol plastik, dia penggunaan plastiknya tuh bener-bener minimal banget. Terus setiap kali kalian pesan, kalian akan mendapatkan pouch gemas. Nih kalau aku gambar ini, terus ada dapat stiker-stiker juga. Jadi menurut aku ini salah satu konsep skincare yang menarik banget dan unik gitu. Terus kenapa ini jadi salah satu cleansing produk yang menurut aku bisa mengatasi maskne gitu, karena di saat kalian menuliskan atau mengisi skin test itu, kalian bisa tulis tuh problem kalian apa, yaitu jerawat gitu kan. Jadi ntar akan ada ingredients yang dimasukin sesuai dengan kebutuhan kalian. Termasuk aku, karena aku juga nulis ya, aku bermasalah sama jerawat, terus jerawat aku muncul setiap kapan, terus bentuknya seperti apa, itu nanti mereka akan tanyain. Dan semuanya formulanya akan dibikin spesial buat kalian. Jadi ini salah satu produk yang menurut aku bisa dipakai untuk mengatasi maskne yang hadir di kulit. Produk yang kedua adalah dari LC Skin. Ini salah satu produk lokal yang produknya banyak banget aku cocok gitu. Yang pertama adalah retinol serumnya, yang kedua adalah smoothing serumnya. Itu dua andalan banget. Nah, terus yang akan aku bahas sekarang itu adalah acne cleansing wash dari LC Skin. Nah, di dalam acne cleansing wash ini dia mengandung lactic acid. Terus udah gitu ada juga salicylic acid dan juga ada sulfur di dalamnya. Nah, kalau lactic acid sendiri tuh dia bisa membantu untuk mengangkat sel-sel kulit mati kalian, tapi secara mild banget gitu. Jadi ini bisa dipakai banget buat kulit kering juga gitu. Terus sekaligus dia juga lactic acid tuh selain untuk membantu untuk mengangkat sel kulit mati, dia juga bisa membantu melembabkan atau meningkatkan kadar kelembapan kulit alami kalian gitu. Jadi walaupun dia membantu mengangkat sel kulit mati, dia nggak akan bikin kulit kering. That's why lactic acid itu biasanya dipakai di produk-produk exfoliating yang emang ditujukan untuk kulit yang sensitif atau untuk kulit yang kering atau untuk segala macam jenis kulit. Nah, yang kedua ada salicylic acid, di mana dia bisa membantu membersihkan pori-pori kulit kalian gitu dan meminimalisir produksi sebum yang ada di kulit wajah. Dan seperti yang kalian tahu juga, salicylic acid itu memang dijadikan ingredients untuk banyak banget produk yang bisa mengatasi jerawat pada wajah gitu. Kemudian ada satu ingredients lainnya, yaitu sulfur. Sulfur itu banyak banget digunakan sebagai antibakterial yang bisa membantu membunuh kuman-kuman atau bakteri penyebab jerawat di wajah. Jadi kombinasi antara lactic acid, salicylic acid, sama sulfur di dalam acne cleansing wash ini tuh emang mantep banget deh buat menghilangkan atau membantu mengatasi maskne di kulit kalian gitu. Ada satu cerita yang menarik banget pas aku pertama kali menggunakan cleansing washnya LC Skin gitu. Kulitnya kering banget, berasa ketarik dan segala macam. Ternyata ada yang salah di penggunaan aku gitu. Yang pertama, aku menggunakan cleansing wash ini tuh banyak banget, bener-bener yang kayak aku pakai cleansing wash biasanya gitu yang tanpa foam gitu kan. Ternyata penggunaannya itu nggak boleh terlalu banyak. Penggunaannya itu cuma sebesar maksimal mungkin sebesar biji jagung, terus campuran air sedikit, terus diaplikasiin ke muka, jangan digosok terlalu parah, terlalu keras gitu. Udah gitu udah deh dibersihin pakai air. Nah, emang si cleansing wash ini tuh dia tidak mengandung busa yang terlalu banyak. Jadi don't expect ini akan berbusa super foamy gitu di saat kalian aplikasi cleansing wash dari LC Skin ini. Nah, selain itu, walaupun emang pas lagi mengalami maskne itu kalian ada baiknya untuk tetap menjaga kebersihan kulit wajah, tapi dengan penggunaan acne cleansing wash dari LC Skin ini disarankan hanya digunakan 2 kali dalam sehari gitu. Jadi jangan terlalu sering saat menggunakan cleansing wash ini. Kalau untuk harga sendiri, LC Skin acne cleansing wash ini tuh harganya sekitar 60 ribuan, karena soalnya kadang-kadang suka ada diskon-diskon yang menarik banget gitu. Kemudian yang ketiga adalah dari Inner True. Inner True ini salah satu brand lokal yang disebutnya adalah clean beauty, terus cruelty free, terus vegan juga. Dan mereka itu karena memang clean beauty, mereka tidak menggunakan berbagai macam ingredients yang diduga bisa meningkatkan iritasi kepada kulit gitu. Jadi mereka tidak menggunakan SLS, terus udah gitu nggak ada paraben juga, dan berbagai macam ingredients yang memang diduga bisa menambah iritasi pada kulit kita gitu. Jadi kalau kalian emang nyari produk yang atau kalian lagi seneng banget nih sama brand-brand yang clean beauty, kalian bisa coba nih Inner True ini gitu. Nah, apa sih yang menarik dari Inner True ini? Jadi selain udah lulus BPOM, uji BPOM, Inner True ini tuh dia udah lulus uji klinis dermatologis dengan nilai 0,2, yang artinya produk itu adalah non-iritan. Nah, apa sih yang menarik dari Inner True Awakening Cleansing Gel ini? Awakening Cleansing Gel ini tuh dia mengandung SLES, artinya dia menggunakan surfaktan yang lembut gitu, jauh lebih lembut dibandingin SLS gitu. Terus dia juga soapnya mild, nggak terlalu banyak busanya.
Dan di dalamnya ada beberapa ingredients yang menarik banget. Ada aloe vera, terus udah gitu ada kurkumin, ada green tea, ada vitamin D3, ada tranexamic acid, ada allantoin, sama juga ada licorice-nya. Dan allantoin dan juga licorice itu salah satu ingredients yang emang ampuh banget atau biasa digunakan untuk meminimalisir kulit yang lagi marah gitu. Jadi untuk menenangkan kulit tuh oke banget dipakai allantoin dan juga licorice. Nah, terus udah gitu, di dalam cleansing ini tuh dia juga ada salicylic acid-nya yang emang bisa membantu, balik lagi tuh, membantu untuk mengatasi jerawat yang ada di kulit kita. Jadi dia bisa membersihkan pori-pori kulit wajah, terus udah gitu bisa membantu juga meminimalisir sebum yang ada di kulit. Selain itu ada juga kandungan multi moist di dalamnya yang terbuat dari beetroot extract. Dia itu bisa membantu sebagai moisturizer agent yang emang bisa membantu melembabkan kulit kalian sekaligus menenangkan kulit dan mengatasi kemerahan yang ada di kulit. Terus di dalamnya juga seperti tadi aku udah bilang ada green tea dan juga aloe vera yang emang bisa dipakai untuk membantu mengatasi kemerahan pada kulit atau iritasi. Terus udah gitu bisa juga untuk meningkatkan kelembapan kulit dan juga mengatasi inflamasi yang terjadi pada kulit kita. Which is kalau misalnya ada jerawat, berarti itu kan artinya ada inflamasi yang terjadi di kulit kita juga. Jadi dengan menggunakan cleanser ini kalian bisa mengatasi acne yang ada di wajah. Nah ini juga pH-nya itu 5,5, jadi masih cukup aman untuk dipakai di kulit wajah. Terus udah gitu aplikasi ini juga nggak perlu terlalu banyak karena emang ini minim busa, jadi kalian jangan pakai terlalu banyak cuman untuk mendapatkan busa yang melimpah gitu. Karena emang busanya tidak terlalu banyak karena dia balik lagi tadi dia pakai SLES itu gitu. Nah terus buat kalian yang punya kulit kering juga nggak perlu khawatir karena Inner True ini tuh dia nggak ada fragrance, no alcohol. Jadi dia cukup aman untuk kulit yang gampang teriritasi, gampang kering gitu. Dan ini juga tidak akan menyebabkan kulit kalian jadi ketarik di saat mencuci wajah. Nah untuk harganya sendiri ini 100 ml ini harganya 120.000. Dan yang terakhir, ini dari tadi kan aku membahas facial wash yang emang less foamy gitu, mulai dari yang nggak ada foamy sama sekali sampai LC Skin dan juga Inner True yang emang busanya itu lebih sedikit dibandingin facial foam yang normal gitu. Nah buat kalian yang emang aduh aku nggak bisa hidup deh kayaknya tanpa facial foam yang ada foamnya beneran gitu. Nah ini ada dari Citra, dia itu Citra Green Tea Anti Acne. Dia di dalamnya itu mengandung 100% natural Japanese green tea essence dan juga 10 kali natural antioksidan. Nah, green tea essence itu memang terkenal bisa menenangkan kulit dan juga bisa membantu mengatasi kemerahan-kemerahan yang ada pada kulit gitu. Selain itu, dia juga mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Jadi bisa membantu untuk menangkal radikal bebas yang berada di sekitar kulit kita gitu. Dan mengandung juga yaitu 10 kali antioksidan yang emang bisa membantu membuat kulit kita menjadi lebih sehat, lebih kenyal, terus udah gitu lebih muda. Sekaligus dari Citra Green Tea Anti Acne ini tuh juga dia bisa membantu membuat kulit wajah menjadi kelihatan lebih cerah. Nah kadang-kadang kan ada produk yang emang klaimnya itu anti acne tapi jarang juga gitu yang bisa sekaligus membantu mencerahkan kulit wajah karena biasanya ingredients yang dimiliki sama kedua produk itu tuh bertolak belakang atau bisa membuat jerawat semakin parah. Nah di dalam Citra ini tuh dia juga mengandung niacinamide dan juga salicylic acid. Nah kalau salicylic acid tuh kalian udah pasti tahu lah, dari tadi aku udah ngomongin berkali-kali, memang bisa membantu untuk mengatasi jerawat karena dia membersihkan pori-pori kita dengan jauh lebih baik gitu, mengangkat minyak berlebih dan sekaligus mengangkat sel-sel kulit mati yang sebenarnya nggak perlu ada di kulit kita gitu. Nah selain itu niacinamide juga berfungsi untuk pertama bisa menenangkan kulit, bisa mencerahkan wajah, terus udah gitu juga bisa membuat jerawat kita menjadi lebih kalem gitu. Jadi memang kombinasi di dalam Citra Green Tea Anti Acne ini tuh bisa juga dipakai untuk kalian yang ingin mengatasi akne di kulit wajah. Dan emang nggak terbiasa nih misalnya dengan cleanser yang emang nggak ada busanya atau minim busa. Aku tuh ngerasa kayak nggak bersih nih gitu kalau nggak pakai facial wash yang tidak berbusa. Nah kalian bisa memilih dari Citra ini. Nah, Citra Green Tea Anti Acne ini tuh dia punya klaim yang menurut aku cukup bombastis gitu ya. Dia punya klaim mengurangi 99,9% bakteri jerawat. Sekaligus dia bisa mencerahkan wajah secara efektif dan juga membuat noda-noda yang ada di kulit wajah jadi tersamarkan gitu. Itu balik lagi ke tadi karena ada kandungan niacinamide-nya itu juga bisa meminimalisir noda-noda yang ada di wajah kalian gitu. Nah harganya untuk 50 gram ini sekitar 16 ribuan, kalian bisa lihat di
minimarket, di supermarket, terus bisa juga kalian lihat online di berbagai macam e-commerce di official store mereka. Jadi gampang banget untuk mendapatkan produk-produk yang gue sebutin hari ini sih sebenarnya tuh bisa kalian dapetin online dengan mudah dan langsung sampai ke rumah kalian. Terus kalau kalian bingung mau cari kemana gitu, kalian bisa cari Elsa Skin dan juga Inner True di Beauty Studio by Female Daily. Kalian bisa klik di sana untuk mendapatkan dua produk ini langsung gitu kan. Dan bisa cek-cek juga tuh ada berbagai macam produk-produk untuk mengatasi maskne atau jerawat yang bisa kalian cari di Beauty Studio. Untuk notesnya, kalau menurut aku di saat kalian membersihkan wajah, emang itu kan menjadi satu dasar untuk tahap skincare kalian selanjutnya. Dan juga wajah yang bersih itu menjadi salah satu kunci sih untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing gitu. Jadi make sure untuk menggunakan pembersih wajah yang tepat buat kulit wajah kalian, tepat buat permasalahan kulit wajah kalian, dan juga jangan memakainya terlalu banyak ataupun menggosoknya terlalu kencang karena justru itu bisa membahayakan skin barrier kalian dan menimbulkan permasalahan kulit yang baru. Oke, paling segitu aja dari aku hari ini. Jangan lupa untuk like videonya, subscribe channelnya, dan juga nyalain lonceng notification supaya kalian bisa dapetin video-video terbaru dari Female Daily. Oke, sekian aja skincare one-on-one dari aku. Kalau kalian ada ide pengen bahas apa di skincare one-on-one berikutnya, jangan lupa tulis di komen. Atau kalau kalian udah ada yang coba produk-produk yang udah aku mention hari ini, tulis di komen dan juga jangan lupa untuk tulis reviewnya di FD Review. Thank you so much for watching guys, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!